Oke. Udah ya teman-teman semua ya. Berarti pola datanya seperti ini. Tadi kita udah bilang PU1, PU2, PU3, PU1, PU2, PU3, SI1, SI2, SI3 sampai SI4 ya. Jadi SI ada 4 variabel manifest teman-teman semua ya. Kemudian AT ada 4 variabel manifest juga. Terakhir si BI ada 3 variabel manifest. Variabel utama atau variabel Athena, ayo sabar Regis ada ya nak? Tapi dihitung ya sabar Regis dah. Oke, berarti variabel utamanya ada 4 ya teman-teman semua. Berarti si PU, POU, SI, AT, hiji, 2, tilu, 4, 5 ya. Oke. Data sedikit lah, datanya berapa ini teh. Memang data real ini teman-teman semua. Nah, teman-teman semua jangan lupa dalam dunia multivariat SEM ini kalau datanya sedikit seperti ini, maka Anda harus pakai PLS tekniknya ya. Kalau datanya besar, Anda bisa pakai covariant base atau orang bilang CB. Oke. Monggo silakan, kita punya 3 source code ya teman-teman semua. Langsung dibuka di rcloud. Oke. Oke, silahkan buka RStudio Cloud supaya gampang. Coba nanti kita pakai Google Colab ya kalau waktunya ada ya. Google Colab tuh bisa sih seperti teman-teman semua. Cuma saya lebih suka pakai ini, kalau R pakai ini aja. Ini alright. Teman-teman semua seperti biasa ya, new project ya. Tuh lihat teman-teman semua. Ini tuh di sini aja ada si Jupyter kan. Ya, jadi memang Jupyter, RStudio dia tuh satu engine teman-teman semua ya. Oke. Oke. Itu source code-nya kan ada 3 teman-teman semua. Coba diangkat semua. Tinggal di-upload aja. Bisa kan? Oke, dan oke, datanya dulu angkat. Oke, udah data angkat teman-teman semua. Terus sekalian aja lah. Dia teh nggak bisa bareng-bareng teman-teman semua. Nah, ini yang utama ya. Ini source code utama. Nah, ini source code utama. Kita nanti eksekusi ini dulu teman-teman semua. Nah, nanti kita coba source code kedua. Nanti ada sesuatu hapus. Ini kan kamu lihat ya, ini ada tulisan bad manifest ya. Jadi ya teman-teman semua, ternyata nanti ada nilai yang nilainya kurang teman-teman semua. Jadi untuk subvariabel itu ternyata dia nilainya kuat ya. Itu nanti kita, kalau kan kita nggak bisa nambah data nih ya. Karena kita nggak bisa nambah data ya kita hapus aja variabelnya ya. Kalau mau galak-galakan juga ya seperti itu teman-teman semua. Oke, ini source ketiga ya. Oke. Berarti kita punya 3 source code teman-teman semua. Ini source yang pertama yang Pangandaran.
Terus yang source kedua itu ada tulisan UMKM Pangandaran versi 2 ya, hapus bid manifest ya teman-teman semua. Jadi di situ nanti ada beberapa kolom yang kita hapus ya teman-teman semua, karena memang udah nggak bagus ya. Yang ketiga adalah yang PU ya teman-teman semua ya. Yang PU ini malah kita mau hapus si variabel latennya atau variabel utamanya ya. PU ada berapa kolom Bapak Ibu? Bapak nih. PU ada berapa kolom? PU ada 3 kolom teman-teman semua. Ini kalau menurut simulasi saya teman-teman semua, ini 3 kolom ini nggak akan dipakai ya, karena memang membebani model teman-teman semua ya. Membebani model, 3 kolom ini bakal dihapus ya. Jadi karena kita nggak bisa tambah data ya teman-teman semua ya. Kelemahan di sini dia memang datanya sangat sedikit banget teman-teman semua. Alright, oke. Kita klik dulu. Ini projectnya kasih ini dulu ya. Kasih nama Anda teman-teman semua ya. Kasih nama Anda, tulis PLSM TAM UMKM ya, Pangandaran lah ya. Memang datanya data dulu dipakai yang urusan di ngambil data di UMKM Pangandaran. Jadi kasih nama Anda teman-teman semua, terus belakangnya itu ya. Jangan lupa ini source code-nya bisa kita share juga ya teman-teman semua ya, persis kayak di Google Colab juga. Aman? Ya, kita masuk Klik yang ini ya teman-teman semua ya. Yang pertama ya, yang PLSM TAM UMKM Pangandaran. Oke, kita gedein aja. Oke. Kalau muncul seperti ini teman-teman semua, down show aja dulu ya. Nah, down show dulu ya. Nah teman-teman semua, tadi kita udah obrolin variabelnya ya teman-teman semua ya. Jadi itu ada catatannya ya dari saya nih teman-teman semua. Variabel PU 3 indikator ya, ada 3 kolom kan. Si PU ada 3 kolom ya, SI ada 4 kolom, AT ada 4 kolom, BI 4 kolom ya. Tadi kita bisa lihat di BI 3 kolom sebenarnya. Opat. Oh eta opat tah hilap. Nah, BI benar 4 kolom. Ya teman-teman semua, AT ada 4 juga ya. SI ada 4. Nah, berarti yang 3 itu cuma PU dan POU. Sip, mantap ya. Jadi kita udah tahu ya. Kemudian kira-kira modelnya kita udah sempat lihat lah ya. Sementara ya model yang mau dibikin adalah mana tadi gambarnya. Nah, ini kan kesepakatan lah teman-teman semua ya. Jadi kita ini mau bikin model TAMS-nya teman-teman semua ya. Mana tadi teh? Jangan lupa ini model asli TAM ya teman-teman semua ya. Ini model asli TAM seperti ini teman-teman semua ya. Model seperti ini yang originalnya teman-teman semua. Tapi buat kasus kita karena memang dulu masalahnya di data teman-teman semua, kita tidak maksimal di data, jadi model kita seperti ini buat sekarang ya. Jadi Anda diminta untuk menggambar seperti ini di coding teman-teman semua, gambarnya persis harus seperti ini ya. Oke, perhatikan gambar ini, gambarnya harus seperti ini ya, modelnya. Alright, oke. Teman-teman semua langsung ngapus ini apa? Ctrl L ya. Nah, kita mau jalanin dulu ini teman-teman semua. Ini berarti kita butuh library, kita butuh package namanya DevTool, dan kita butuh si library intinya punya Pak Gaston ya, PLSPM ya. Tinggal diklik aja. Oke. Jangan lupa teman-teman semua, bukunya udah saya share, bukunya Gaston ya. Mana buku Gaston teh? Nah, ini ya teman-teman semua ya. Ini buku utamanya ini teman-teman semua ya. PLS Pad Modeling ya. Ini PLS Pad Modeling. Nah, ini ya, ini buku aslinya teman-teman semua ya, punyanya Pak Gaston. Pak Gaston adalah dosen di orang ini. Nah, ini teman-teman semua. Pak Gaston itu adalah dosen di University
of Berkeley, California. Ya, kamu lihat bidangnya data analis, visual analytics, statistik segala macam lah. Sebenarnya penelitiannya kemana-mana dia tuh sebenarnya. Right, tapi dia ini orang data analis lah. Kalau orang data analis, ya kita mah yang penting ada data, ada model, udah. Ya, kadang-kadang kita nggak paham spesifik datanya nggak ada masalah. Yang penting apa yang mau dicari. Ini enak banget pakai R Cloud ini. Udah ya beres teman-teman semua. Biasanya ini kalau kita install di desktop ini lumayan lama nih teman-teman semua. Alright. Ini beres ya. Berarti baris 19 sampai baris 23 ya kita udah eksekusi ya teman-teman semua. Jangan lupa ya nanti yang dikumpul itu data plus jangan lupa tiap algoritma ini teman-teman semua kan menghasilkan minimal ada spreadsheet-nya kan. Kemudian ada ya Excel apa segala macam lah. Ada spreadsheet-nya, ada gambar teman-teman semua. Ya itu dikumpul semua ya, termasuk yang sepak bola kemarin tuh. Ya itu dikumpul semua di Google Drive Anda ya, termasuk linknya. Oke, nah teman-teman semua, kamu tahu kita ada data ya. Nah datanya teman-teman semua kita mau angkat nih ya. Datanya kita mau angkat ya. Nah datanya ini kan ya. Nah cara naikin datanya teman-teman semua itu banyak cara. Tapi data kita kan Excel nih ya. Berarti data harus di recognize dulu ya. Nah bisa pakai import dataset nih. Kamu lihat, halo, from Excel. Oke bisa diklik. Oke. Ketika tanya begini kita bilang yes ya teman-teman semua. Kita butuh package yang namanya read Excel. Oke, tinggal di browse saja teman-teman semua. Nah, ini kan filenya. Nah, ini file Excelnya kan. Oke, kita open. Oke, ya, purchase ya. Sama ya. Right. Nah, teman-teman semua, jangan lupa tuh. Tadi namanya apa? Saya sampai lupa tadi. Oh, nggak apa-apa. Oke, kita nggak usah dilama-lama teman-teman semua. Kita langsung impor aja. Set. Mantap. Mantap. Ya, datanya udah ya. Kamu lihat di sebelah kanan tuh ada data kita ini cuma 128 baris gitu ya dengan 18 variabel lah ya. Kita bisa lihat karena jumlahnya dalam 18 variabel dengan 128 entries. Oke, nah teman-teman semua sekarang kita coba perhatikan. Ini namanya apa? Coba perhatikan. Data kuesioner penerimaan teknologi based on TAM. Pakai underscore semua. Sama tuh? Sama itu? Sama ya teman-teman semua ya. Nah teman-teman semua, sebenarnya ini hanya mempersingkat nama aja. Jadi kamu lihat bahwa dari data kita ini data frame-nya loh teman-teman semua. Ini data frame-nya, ya data frame-nya. Ini udah jadi data frame, ya. Cuma supaya namanya lebih pendek aja sih sebenarnya itu aja lah. Jadi yang dipakai dalam proses di algoritma kita itu adalah satu variabel yang namanya data gabtam. Aman? Oke. Jadi teman-teman semua ini baris 26 ya sampai 31 nih. Ya, kita eksekusi langsung ya. 26, 27, 28 sampai 31 tuh. Run aja, bismillah. Right. Oke, berarti kamu lihat ya, ya sebenarnya ya unggulan teh apa tuh? Hanya membuat ini menjadi padahal kita bisa pakai sih yang panjangnya tapi kagok lah ini hanya memendekkan malah jadi ada dua data frame. Oke, nah teman-teman semua itu kita bisa lihat daripada struktur datanya ya teman-teman semua ya. Nah hati-hati ya. Jadi struktur data di sini semuanya kuantitatif ya, numerik teman-teman semua. Dan basis data kita ini kan skala Likert ya. Kamu lihat nih skala Likert ya, data-data kita ini adalah data kuesioner teman-teman semua. Skala Likert maksimal nilai 5, ada nilai 1, 2, 3, 4 ya teman-teman semua ya. Nah dari sini teman-teman semua kita lanjut lagi. Oke. Nah teman-teman semua ingat ya, saya udah cerita di pekan kemarin tuh ya, kita mau gambar metrik ya. Ingat ya, kalau Anda nggak paham metrik
tuh saya kasih contrengannya tuh. Nah ini nih. Nah ini ya. Nah ini alamat. Nah jadi kalau kamu mau bikin model yang aneh-aneh, nah itu bisa pakai metrik ini. Nah gitu. Nah ini metrik ini. Pernah saya liatin ya, yang kemarin kan ya. Gitu. Jadi apa tuh? Dengan metrik ini teman-teman semua, kalau misalnya kita nambah vertex, terus directed, nah teman-teman semua ya. Tapi biasanya pokoknya mah saya cuma bilang nanti pelajari sendiri aja ya. Jadi misalnya saya nambah vertex di sini, terus tekniknya itu teman-teman semua, ntar dulu, ini teknik ini ya, kayak gini teknik ini. Biasanya gini kalau saya, apa gambarnya apa misalnya, sok nih alihlah gambarnya siapa misalnya, European, nah, European Customer Satisfaction Index. Nah, ini. Nah, mau gambar kayak gini nih. Nah, ini nih. Gimana gampang. Nah, ininya. Dari mana kita ngegambar? Ya. Dari sebelah kanan. 1. Siapa temannya bawah? Ada vertexnya dulu. 2. 3, 4, 5. Ah, ini ke atas ya. Di sini kan? Ini ada di atas ya. Terus apa lagi? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hok bantu saya teman-teman semua. Mulai dari, nah memang gambarnya ini koneknya ya. Dari kanan ke kiri sih pengalaman Bapak Maya. Pertama, memang gambarnya benernya begini, tapi kalau buat yang ini malah kebalik teman-teman semua. Jadi begini. Set. Nah, gitu, directed. Nah, jadi yang harusnya ke sana malah ke sini. Itu pengalaman saya teman-teman semua menggunakan tools ini ya. Jadi yang mengawali reality siapa lagi? Si dari sini ke sini ya. Nah, ini kan. Nah, gitu. Jadi si panah nate kebalik teman-teman semua. Nah, ini. Oke. Apalagi? Yang mempengaruhi siapa lagi? Udah bertiga ya. Nah, sekarang si komplain. Ini kan komplain nih. Si komplain dipengaruhi oleh SAT ya. Nah, bukan dari sini ke sini tapi dari sini ke sini nih. Directed. Nah, terus siapa yang mempengaruhi ini nih? 1, 2, 3, 4. Sadaya nanya. Semuanya ya. 1, 2, 3, 4. Nah, itu tuh. Oke, jadi panahnya kebalik pakai software ini teman-teman semua. Nah, sekarang apa lagi? Yang mempengaruhi si image. Image mempengaruhi customer ya. Nah, jadi sebenarnya ini tuh mempengaruhi ini. Ini mempengaruhi ini, tapi balik ke sana malah. Nah, directed. Perceived value dipengaruhi 2 ini kan ya. Nah, perceived value, nah tapi kesini arahnya. Oke. Nah, teman-teman semua, terus kual dipengaruhi customer, ini mempengaruhi ini kan. Nah, tapi kebalik dia ke sana toh. Nah. Oke, udah beres belum? Nu kurang ya. Udah belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Enggak apa ya, beres lah ya. Nah, kita pokoknya nama. Nah, baru kita bisa lihat. Nah, ini metriknya teman-teman. Buat membantu Anda menciptakan angka ini teman-teman semua. Ini. Oke. Ya, jadi ini yang mau kita pakai masalahnya ya. Nah, di urusan kita teman-teman semua, kira-kira angkanya inilah ya. Nah, jadi si angkanya itu kalau kita rapiin dikit, nah kira-kira begini. Nah, memang Anda harus baca-baca apa itu yang namanya ini. Oke.
Ya, susahnya cuma di sini doang lah teman-teman semua. Kalau mengerjakan seperti ini kan sebenarnya bisa pakai software-software, ada lah software-software statistik ya teman-teman semua. Tapi kan kita kan bisa gratisan kalau pakai coding ini teman-teman semua. Ini namanya triangular metric ya teman-teman semua ya. Mangga dipelajari lah. Biasanya kesusahannya itu adalah ketika menggambarkan. Nah, jadi kan kita berharap gambarnya seperti ini ya teman-teman semua nih. Nah, gambarnya seperti ini nih. Jadi posisinya tuh harus begini nih. Nah, oke. Nah, sekarang ya udah. Tadi udah berarti tinggal lihat 59 sampai 63 ya. Oke, bismillah. Oke, kita run. Sip. Ya, kamu lihat ya di variabel itu sudah tercipta. Nah, sekarang teman-teman semua itu ada baris 67 ya. Oke. Nah, baris 67 sampai 78 teman-teman semua itu adalah gambarnya teman-teman semua. Nah, agak viewernya agak dibuka. Oke. Apakah benar metrik kita? Jadi di sini mengverifikasinya teman-teman semua ya. Di sini ya. Nanti yang 67 itu ngebindingnya lah gampang itu teman-teman semua ya. Tapi baris 78 itu menggambarnya. Nah, jadi kita lihat apakah gambar utamanya benar. Nah, udah. Clear? Sama tuh? Oh, beda deh. Sama Ki? Mantap. Jadi, ya, bisa terima orderan lah teman-teman semua. Ya, gampang aja. Itu kan. Padahal tau nggak? Ini software-software yang kayak gini tuh mahal. Serius teman-teman semua. You bisa cek ya. Software-software untuk multivariat ini nggak ada yang murah loh. Ya teman-teman semua. Itu tuh yang deket-deket. Ada kan nerima data analis tuh deket Itenas itu kan. Ini model kita sederhana lah teman-teman semua. Biasanya teman-teman di bidang lain tuh bisa sangat kompleks ya. Kita pernah lihat kemarin bagaimana orang-orang membuat mapping yang udah aneh-aneh teman-teman. Coba teman-teman. Pokoknya lah mau jadi gambar pakai coding Kuma. Nah, iya dah. Kamu punya order nggak tahu dari disiplin ilmu mana, teman-teman. Suruh gak gambar sih kaki coba. Makanya teman-teman semua ya. Padahal kalau di luar negeri tuh ya, saya perhatiin teman-teman kayak di ekonomi aja gitu ya. Itu mereka tuh seneng coding sebenarnya. Karena kalau coding tuh bisa menyelesaikan banyak masalah walaupun mungkin agak sedikit berdarah-darah teman-teman semua ya. Nah, coba sok. Oke. Saya nantang Anda bikin ini, Ki. Hah? An? Siap? Ini kan? Panah nangis pabelit siga kieu itu naon sih? Ya. Satisfaction. Wallahu a'lam. Memang yang hebatnya yang bikin modelnya teman-teman semua ya. Tergantung dari disiplin ilmunya lah ya. Jadi tergantung di kedokteran ada nggak ya? Apa sih dokter bahasa Inggrisnya? Lain medical. Medical. Coba ya kita cari ya. Tinggal di teman-teman semua rame ki ngomong ke naon itu. Seru. Selalu. Jadi memang model begini tuh teman-teman semua nih lihat. Disease ya. Disease relatif. Memang yang hebatnya yang bikin modelnya teman-teman semua ya. Terus terang ya. Model ini tuh saya udah bilang di awal. Ada model yang sudah teruji sepanjang zaman teman-teman semua. Jadi untuk menguji etate modelnya kieu ya. Jadi memang sih modelnya dia udah established teman-teman semua ya. Ada model yang masih eksplorasi ya gitu ya. Modelnya masih kena dicoba-coba ya. Coba bidang lain apa? Pak. Bidang apa? Bidang kripto. Bidang cimin. Micin. Terus aja tuh, apakah ada orang yang bikin ya? Iya gitu. Ya, gitulah teman-teman semua ya. Jadi banyak teman-teman di bidang lain yang modelingnya komplek-komplek lah. Jadi yang kita mah nggak ada apa-apa ya ini tapi buat pembelajaran aja. Alright, ya. Itu sebelah kiri udah kita bisa lihat bentuk
tabelnya teman-teman semua, yang sebelah kanan ini bentuk gambarnya. Jadi kita udah pastikan bahwa gambar kita udah bener ya teman-teman semua ya. Jadi itu aja, pastikan gambar kita udah bener. Alright, nah lanjut. Nah teman-teman semua, hebatnya di software ini teman-teman semua, coba bersihin layar apa? Kontrol well, right. Kita lanjut teman-teman semua. Nah, lanjutnya adalah yang baris 91 ya. 91 tuh kita pengen lihat nilai statistiknya dulu ya teman-teman semua ya. Sampai sini aja dulu nih. 91 sampai 100 itu sebenarnya, nah, pertanyaan saya lihat. Coba lihat, perhatiin. Apa dan? Maksudnya apa dan tuh? Itu dari sama itu satu dia tuh kolom. Bener. Kolom 1 sampai 3. Nah, jadi ini kolom 1 sampai 3 itu apa? PU, bener, pintar Ki. Nah, dia tuh tekniknya begini doang. Saya pengen tahu ya, dari 3 kolom ini ya, itu summary statistiknya berapa? Kayak gitu doang teman-teman semua ya. Tekniknya gampang banget ya. Nah, jadi jangan lupa ini untuk yang si PU, nah, ini berarti yang terakhir untuk yang si BI ya. Nah, si BI ya. Nah, gitu. Walaupun sebenarnya nilai statistiknya ya mirip-mirip karena dia kan cuma hanya buat, jadi gini teman-teman semua. Nih berarti teman-teman semua, contoh, adakah di data kita, kayaknya Bapak cek lah. Sok saya mau nanya. Kita punya 18 variabel. Dan Anda tahu ini skala Likert 1, 2, 3, 4, 5. Ada nggak di salah satu variabel ternyata nggak ada nilai 1? Bisa H. Saha? BI 4. Pintar. Masih ada Ki. Naik ke atas Ki. Wah, Ramadan lewat apa di wiki. SI1 bener. Nah teman-teman semua, di kolom SI1 dan di kolom BI4 itu bener tuh. Tidak ada yang memilih nilai 1 ya. Tidak ada yang memilih nilai 1. Ini sebenarnya hanya ini doang teman-teman semua ya. Jadi kira-kira begitulah ya Kak. Sebenarnya kita bisa lihat nilai rata-ratanya ya. Jadi ini semua nilai rata-rata, paling rendah siapa? Minnya siapa yang paling rendah? Ya pakai min yang paling rendah Ki. Variabel mana? Variabel manifest mana yang paling rendah? Yang ada yang di bawah 3. Kan rata-rata 3 ya. Ya, sebenarnya rata-rata mengarah ke 4 ya teman-teman semua. Kamu lihat ya. Ini menengah lah ya. Ini nengah. Ini pasti 3. Ini arah ke 4 lah. Berarti di kolom ini banyak orang ngasih nilai 4 gitu kan ya. Berarti cuma POU teman-teman semua yang di bawah 3 ya. Tapi 3-nya juga ini ngarahnya ke 3 besar lah bulatnya. Oke, ini yang statistiknya aja teman-teman semua. Itu perintahnya summary tuh ya. Oke teman-teman semua, coba yuk perhatikan coding ini teman-teman. Ini kita langsung segini aja jebret ya. Nih, segini aja dulu. Sampai sini ya. Nah, kamu lihat nggak yang baris 103 ya? Itu cara pengelompokannya teman-teman semua. Lihat nggak? 1.23 berarti itu adalah PU. 4.26 itu berarti saha bener kayak gitu. 15, 18 itu ya teman-teman semua. Jadi jangan lupa sebenarnya makanya yang baris 67 itu penting hati-hati ya, karena di situ kita ngejajarinnya. Kamu lihat baris 67 tuh teman-teman semua nih ya, ini yang 67 tinggal itu 67 ya. Jadi jangan salah mengurutkan nama kolomnya ya, karena ketika kita bilang 15 18 pasti ke yang BI tuh ya gitu. Jadi ini sangat tergantung pola di 67 ya. Oke, teman-teman semua, sebenarnya kita udah mau final ya. Pak itu apa 106. Nah, 106 itu
Jadi teman-teman semua, dalam dunia pengaruh mempengaruhi, bisa tuh kalian berdua mempengaruhi saya, terus ngebalik saya mempengaruhi kalian. Bisa sebenarnya, tapi kebanyakan dalam banyak kasus teman-teman semua itu satu skenario ya. Beberapa variabel mempengaruhi variabel satu variabel nanti mempengaruhi variabel yang lain. Jadi ke kanan arahnya teman-teman semua. Jadi yang jenis seperti ini teman-teman semua nih, jenis seperti ini ke kanan. Kamu lihat, halo, ke kanan semua. Aya nu malik teu aya nya. Jadi si panah tuh rata-rata arahnya ke kanan teman-teman semua ya. Seperti itu ya. Jadi yang bolak-balik tuh sebenarnya ada itu beda tingkat lagi ya. Tapi rata-rata model itu adalah model A, ceritanya begitu. Nah teman-teman semua, di 109 itu digabung, jadi kamu lihat ada tulisan sama dengan PLSPM. Nah itu library-nya teman-teman semua ya. Jadi library utama yang digunakan dalam coding ini itu namanya PLSPM ya. Jadi perintah functionnya itu adalah PLSPM. Nah itu dalam itu ada parameter banyak kan teman-teman semua, bisa lihat ya. Data gabtam, berarti data kita kan. Data gabtam pet, nah berarti petnya, modelnya ya. Kemudian blok, tadi kan ada blok tuh 103. Nah terakhir adalah modenya baris berapa? Loh, yang ini. Dan baris berapa? Dia nunjuk ke baris berapa? Eta kan beda. Eta 100 genep tinggali 106. Hai, programmer hebat teh kumaha. Oke teman-teman semua, ini udah final ya. Halo. Jadi nilainya udah muncul ya. Nah, tapi teman-teman semua, nah jadi terakhir kan ada satu variabel yang namanya data gabtam PLS ya. Nah, sebenarnya nilainya mengeksekusi functionnya udah selesai teman-teman semua. Nah, tugas kamu adalah memverifikasi nilai. Oke. Nah, ini sebenarnya tantangannya di sini sebenarnya ya. Jadi tantangannya adalah memvalidasi apakah model dan data ini memang udah match atau belum. Nah, itu kelemahan teman-teman di Ilkom tuh menurut saya. Kalau teman-teman di disiplin ilmu lain tuh yang suka main kayak ginian, itu mereka selalu lebih hati-hati gitu kan ya. Urang mah geus keluar nilai teh geus tiis gitu tah. Jadi geus Pak iya terus output gitu. Padahal output tuh harus divalidasi lagi teman-teman semua untuk menjadi outcome, apalagi menjadi impact kayak gitu ya. Nah, jadi teman-teman semua kamu lihat nggak tekniknya? Nah, kita kontrol L dulu lah supaya hapus ya. Satu-satu lah yang ini. Kamu lihat browser saya, kursor saya ada di baris berapa? 13 ya. Ini jalankan teman-teman semua. Oke. Nah, pertama teman-teman semua, dalam dunia ini teman-teman semua itu ada masalah bagaimana data dan model itu bisa saling menguatkan ya. Nah, ini di sini ada satu nilai-nilainya teman-teman semua. Coba kamu lihat di nilai loadingnya tuh ya, atau nilai di commonality-nya ya. Loading lah anu gampang. Si PU nilainya berapa? Nah, ini. Yang 083. Ya, dalam persen berapa, Ki? 83,74 lah. Berarti ini bagus teman-teman semua. Udah di atas 70 bagus. Ya, apalagi di atas 80. Memang sepakat tidak sepakat lah orang-orang tuh ya, ada yang 70, ada yang 80 lah. Tapi ini nilai udah bagus. Perhatikan oleh kamu di loading ini mana yang nilainya paling kecil. AT1 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 parah nih teman-teman semua nih. Oke, AT1 parah nih. Ya. AT1 parah, AT2 parah. Belum lagi yang PU2. Sampai PU2 ini kurang bagus teman-teman semua. Kalau ini jelas bad banget ya. Nah, ini bad banget ya. Nilainya benar-benar kecil banget ya. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat pakai commonality, teman-teman semua, ya, di commonality ini sebenarnya adalah pangkat dari sini sih sebenarnya. Ya. Pangkat dari sini teman-teman semua. Coba we pangkatkeun. Ya. Nah, ini kalkulator saya mana?
pakai ini aja lah, pakai Google ya. Apa tuh? Ya cuma dikali dia sendiri ya sebenarnya. Nah, sama kan? Sama nggak? Sama. Nah, iya kan nilainya kan? Lo kalian. Sami teh? 2 Hah? nilai dia Ya ini sama kan tuh? Cuma beda ujung lah ya. Nah, sama. Ya berarti teman semua, kalau nilai ini dikuadratkan, dapatlah nilai ini teman-teman semua ya. Commonality ya. Nah, di commonality ini teman-teman semua akhirnya semua jadi positif. Ya. Ini positif teman-teman semua dah. Ya, ini positif dah. Ya. Nah, di sini teman-teman semua ada beberapa angka yang mungkin dianggap kurang bagus ya. Tidak kuat lah sebenarnya ya. Ini 0,3, 0,3. Nah, ini teman-teman semua ya. Nah, oke ya. Dah. Jadi kalau buat teman-teman di semester lain ini menjadi pertimbangan teman-teman semua ya. Bisa jadi ini datanya kecil banget nilainya gitu kan. Udah pertimbangannya apakah tambah data atau hapus si B4 ini teman-teman semua. Udahlah hapuslah, kita nggak mungkin nambah data. Nah gitu ya. Itu kan tergantung si peneliti lah teman-teman semua ya. Atau yang ini nih, PU2 kan kecil banget nih, hanya 0,19 commonality-nya teman-teman semua ya. Ini juga sama ya. Nah itu teman-teman semua, saya mau bicara bahwa teman-teman di bidang lain mereka sangat concern banget dengan nilai-nilai ini ya. Jadi belum tentu, oke udah. Sekarang yang inner model 114. Oke, coba lihat hasilnya. Oke, teman-teman semua, menurut kamu kira-kira ini apa? Andaikan kamu tidak ada komplain dengan nilai outer model tadi, ingat kan ya? Ya, ini berarti apa? Bapak Ki? Halo. Ada berapa persamaan? Ada 2 persamaan. Satu attitude, bener? Kedua si BI. Paham teman-teman semua? Kalau misalnya saya mau bilang, anggaplah ini tidak ada komplain dari orang-orang berkaitan dengan validasi datanya ya teman-teman, atau validasi modelnya. Berarti udah ini persamaannya teman-teman semua. Ingat tadi rumus yang kita kotak-kotik ini nih. Sekarang masukin persamaannya. Persamaan pertamanya kan yang attitude ya. Ini mah kebalik malah. Jadi ya sama wae lah. Oke, coba pindahin. Nah, jadi persamaan pertamanya apa? Oke, anggap aja tidak ada komplain ya. Tidak ada komplain berkaitan dengan kekuatan model ya. Nah, berarti ini saya balikin dulu lah ya supaya sama jeung gambar di eta. Nah, ikan dia. Nah, gitu. Anggaplah sekarang ini persamaan 1. Nah, ini persamaan 2 ya. Oke, bantu saya teman-teman semua. Lihat sini nih. Ini kan attitude dulu. Ya. Oke. Berapa nilai daripada PU? Berapa Ki? -1 Itu ya. Nah, itu nilainya ini nih. Oke. Iya. Oke, ini copy. Positif negatif? Negatif. Ini nilai PU teman-teman semua, negatif ya, udah ketahuan. Berarti kalau negatif berpengaruh tidak berpengaruh? Tidak berpengaruh. PU dan alright. Oke. Ini teman-teman semua. Oke, berarti ini yang POU. Itu ya. Oke. Terus siapa lagi? Social influence. Ini ya. Oke, negatif positif semua negatif nih teman-teman semua. Oke.
Dah, interceptnya berapa? Di atas ya. Nih. Oke. Oke. Nah, jadi teman-teman semua, kalau lihat model ini berarti semua negatif. Ya, berarti PU tidak berpengaruh terhadap attitude. POU tidak berpengaruh terhadap attitude. Social influence tidak berpengaruh. Kalau bicara masalah berpengaruh tidak berpengaruh, teman-teman semua. Itu satu ya catatannya ya. Ini interceptnya positif ya. Interceptnya positif nih teman-teman semua. Pak, itu angka naon? Coba belajar sendiri ya. Kira-kira ini kalau di desimalkan jadi berapa? Nah, gitu ya. Yang pasti kalau didesimalkan teman-teman semua, ini masih bisa lah didesimalkan ya. Jadi kalau ini desimalkan berarti 0,1. Kamu lihat tulisan E-nya ini. E-nya kan 1. Ya. Nah, jadi ini 0,1 kalau sederhananya ya. Nah, 0,1. Tapi di belakangnya ada 007 tuh gitu ya. Tapi nggak ngaruh lah nolnya gitu ya. 01 aja lah. Oke. Nah, ini teman-teman semua. Nah, ini 0 berapa? 0,18. Nah, belajarlah nanti ya itunya. Ini hapus, ini pasti negatif ya. Ini semua negatif. Nah, ini adalah 0,45. Oh, ini mah panjang teuing ieu mah 0 na 17. 0,00 nya ada 17. Kadenya gitu tah. Tong diterjemahkan jadi pecahan, udah biarin aja. Jadi nanti kalau buat perhitungan probabilistik segala macam ya terserah lah. Nah, itu kalau sekarang kita bikin menjadi dikali 100 seberapa persen tah? 01 kali 100 10%, pintar. Oke. Ini dikali persen berapa? Pintar Ki. Wah, ini Bapak Ramadan itu agak telat, dia lagi kenapa ya? Dia banyak piknik kemarin ya. 9%? 45% ya. Sip. Itu namanya? Begitu. PEOU. PEOU. Kan ini kan paling enak dibacanya kan. Jadi kan kata Ramadan, Pak, tidak berpengaruhnya berapa persen? 45 gitu kan. Anu POU kan gitu tah kan gitu kan. Orang mah dikasih nilai ieu lieureun manehna tuh. Tidak semua orang bisa baca angka ini masalahnya. Ya gitu. Paham teman-teman semua? Ya. Gitu. Jadi kalau buat nanti buat probabilistik ya Anda pakai inilah. Ya gitu. Nah, ini persamaannya lah. Ya gitu. Di sini sih semuanya tidak berpengaruh, tapi kita udah dapetin regresinya. Ya. Beres. Nah, ayeuna anu BI kumaha Ki? Berapa nilainya? Ieu. Heeh. Mantap. Betul. Nih, saya kasih kayak gini teman-teman semua. Kamu bisa dapat order dari gedung sebelah. Oke. Minus, ya ini udah ketahuan ya. Minus, nah berarti inget ya, kita belum ngebedah model. Padahal model kita kacau sebenarnya teman-teman semua ya. Saya lagi supaya Anda mau belajar regresinya teman-teman semua. Jangan lupa loh, itu model kita payah sebenarnya. Ya, jadi model ini hanya 2 jawabannya. You nambah data atau hapus variabel sebenarnya ya, dengan data seperti ini ya. Nah gitu. Tapi kan kita ini orang ilkom. Jadi orang ilkom kadang-kadang sok tepat dulu ya masalah validasi data ya gitu ya. Kalau teman-teman yang lain tuh sangat ngaruh banget. Interceptnya berapa? Negatif, positif? Negatif. Positif ya. Nah, ini ya. Siap, mantap. Dah, beres. Nah, berarti kalau yang ini kalau kita sederhanakan ya teman-teman semua, berarti 0 berapa Ki? Dan 0,5. Ya, sederhana gitu lah. Belakangnya ada 0,7 tuh. Biarinlah 0,5 we-nya. Oke, negatif berarti kalau kita pengen presentasikan berapa teman-teman? Berapa persen? Pak,
Berapa persen? 50%. Bapak ini ngantuk ya, Pak? Teman-teman semua, ini penting presentasi ini supaya you tahu seberapa besar sih tidak berpengaruhnya 50%. Gitu kan ya, 50%. Pak, yang PU berapa persen sih tidak berpengaruhnya? 10%. Gitu kan. Itu teman-teman semua ya. Penting kan? Nah, teman-teman semua, ada satu hal penting di sini berkaitan dengan persamaan ini. Ya, pertanyaannya. Ini signifikannya bagaimana? Ya, jadi yang kita butuh signifikan. Bapak salah nulis tuh. Signifikan. Saya nulis salah nulis nggak? Antep kan ya, kieu we. Signifikan. Signifikasinya teman-teman. Jadi pertanyaan mendasar kieu. Ini kan persamaannya udah dapat. Kehebatan dalam dunia statistik tuh hebatnya apa coba? Ini persamaan seberapa yakin sih benernya? Dari mana jawabannya? Ya. Jadi signifikannya berapa persen sih? Jadi oke lah, nilai-nilainya udah pada muncul gitu ya. Jadi nilai-nilainya udah pada muncul teman-teman semua. Tapi saya butuh keyakinan. Ini memang yakin nggak sih nilai ini gitu kan, teman-teman semua ya. Gitu. Kamu lihat dari nilai PR. Apa PR? PR probabilistiknya teman-teman semua. Lihat nilai PR. Nah, itu tuh. Ya. Jadi yang jadi pertanyaan, seberapa yakin bahwa nilainya ini adalah 10%. Nah, itu kamu lihat teman-teman semua. Yang PU berapa persen Ramadan? PR-nya. Wah, ini parah-parah nih. Ya teman-teman semua, ya nih. Nilainya nih. Nah, ternyata si PU iya. Ya. Oke, ini PU. Ya. Terus si Persif ini kan. Nah, ini nilai jelek semua. Jangan lupa teman-teman semua. Aduh, ini nilai jelek semua. Nah, ini yang berapa nilainya? Attitude sekian. Wah, ini parah nilainya. Oke, kenapa saya bilang parah teman-teman semua? Nanti kalau dibikin presentasi, ini berapa persen? 0,29. Betul? 0,29. Nah, kalau dalam persen berarti berapa Ki? 29%. Ya. Nah, ini juga parah, teman. Pak, bukan angkanya bagus besar, bukan itu teman-teman semua. Anda harus turunin dikurangin 100. Jadi 100 kali kurang 29. Contoh ini teman-teman semua. Ini bagus. Ini bagus. Ini bagus. Siapa sih nih? PO kan? Halo. Nah, itu E2. Astagfirullahaladzim. Nya YT SI. Nah, 2, aduh. Oke. Nah, teman-teman semua, si S ini bagus. Ya. 3%. Jadi teman-teman semua, gini ya, ingat ya. Ketika dia 3%, 100 kurangin 3 berapa? 97% ketepatannya teman-teman semua. Tingkat keyakinannya, ini margin errornya 3%. Jadi kalau 100 kurangi 3, 97%, berarti tingkat keyakinan bahwa nilainya sekian. Jadi kamu lihat ya, si S ini kan nilainya begini kan, ya. Pertanyaan saya, berapa yakin Anda bahwa nilai ini benar? 97%. Kebenarannya nanti tinggal ya bahasa sederhananya teman-teman semua. Jadi kalau iya 100 kurangi 28 sabar Ki? Error Ki. 69. Bapak jadi lo error. Astagfirullahaladzim tuh baralik. Nah, berarti ini hanya 71%. Jadi teman-teman semua,
Berapa sih tingkat keyakinan nilainya? 71%. Ya terserah kamu rek diambil atau ente. Ya jangan lupa loh teman-teman semua. Ini termasuk jangan lupa ini bidang sosial ya. Bidang sosial itu dianggap bagus kalau dia 95 sih sebenarnya. Nah, ini termasuk bagus yang ini. Ya. Jadi yang si SI ini kan 100 dikurangi 3 sama dengan berapa Ki? 97%. Tingkat keyakinan bahwa nilai ini tuh 97%. Nah, ini bagus. Nah, biasanya maksimal 3%, 5% sih. Tapi tidak ada kesepakatan teman-teman semua. Ya, jadi maksud saya dalam namanya dunia sosial kadang-kadang saya pernah lihat beberapa paper di luar negeri waktu saya S3, mereka nganggap 20% aja dianggap bagus gitu ya. Jadi nilainya di sini 20% tanya segala iya malah 28 ya. 20% itu berarti kan 80% ya sebenarnya dianggap bagus. Jadi ya memang kesepakatan secara umum maksimal ini nilai 5 teman-teman semua ya. Jadi nilai 5 tuh maksimal. Itu sih sebenarnya. Tapi kan sulit dicapai teman-teman semua. Apalagi dengan data goreng gitu kan punya kamu, apalagi model kacau gitu kan. Bisa jadi tuh ya. Nah, ini terakhir berapa nih? 5 lainnya. Itu SI mah. Astagfirullahalazim geuleuh kacau. Baleg kalian berdua. Ieu nu mana? SI itu mah yang 73, yang 39 Aduh. PLU. Yang 29 PLU. Oke. Berarti itu saha? Ieu kasih variabel PLU. Siap, thank you Ki. Ieu saha Ki? PLU. Oh, ieu POU. Oh, berarti nu SI encan ya? Iya sih, SI itu. Wow, si SI juara. Si SI teman-teman semua udah juara dia. Ketepatannya juara. Jadi juara variabel di sini. Jadi apakah SI itu nilainya ini teman-teman semua? Itu juara. Ini SI ya. Ini SI ya. Ya kamu kan tahu kalau di 0 itu seberapa? Hiji 2, 3, 4, 5, genep 7 tilu lah gitu anggapnya. Tuh itu geus berarti iya oke. Betul. Iya mah geus. Geus teu kudu dipak ya ke dipak. Aya mah geus lieur. Pokoknya ini mah udah 99% ya. Bisa kieu? Bener nggak? Iya mah juara, jelas. Jadi kalau kamu ditanya berapa yakin nilai SI bilang tidak berpengaruh 45%. Yakin Pak, saya yakin 99,9%. Eta mah bener. Jadi kalau misalnya ini bikin regresi berkaitan dengan hujan, apakah andaikan misalnya ada signifikasi 99,9% teman-teman semua, udah pasti besok hujan tuh. Ya, ini juara nih. Nah gitu teman-teman semua ya. Jadi dalam dunia ini kita nggak bisa makan mentah-mentah. Jadi sebenarnya dalam kasus ini kita model aja kacau sih sebenarnya. Jadi saya cuma mau ngajarin kamu beginilah ya. Nih ini kumaki dan nilai berarti nilainya kan sangat signifikan ya. Berarti 0,2 tilu 4 5 genep 7 8 salapan 1. Wah, gitu kan. Tinggal kurangin 100. Berarti ketepatannya sama ya 99,9%. Berarti berapa yakin kamu dengan persamaan si AT ini teman-teman semua? 99,8%. Nah, salapan kurang salapan teh. Teman-teman semua, jangan lupa ya. Ya, iya kurang 100 we lah gitu tah. Jadi tidak sembarangan teman-teman semua ketika suatu nilai ini muncul ya, belum lagi sih interceptnya biasanya gede-gede sih. Intercept nih bagus kan, yang ini nggak bagus intercept nih. Nah jadi udah muncul kesimpulannya teman-teman semua ya. Kalau kita pasrah lah ya, pasrah dengan kamu nggak mau perbaiki modelnya, kamu nggak mau nambah datanya teman-teman semua. Ya berarti kira-kira hasilnya begini nih, hasil akhirnya ya gitu. Hasil akhirnya adalah si PU tidak berpengaruh, PU tidak berpengaruh ya, ini juga nggak berpengaruh teman-teman semua ya.
Nah, seperti itu teman-teman semua. Aduh, azan Nah, nilai yang lain teman-teman semua persis kayak kamu kemarin waktu analisa bola ya. Nah, ini kan ada nilai lain. Ya, ini pet koefisiensi. Nah, ini kan ya yang tadi tuh. Ya. Nah, ini juga. Nah, ini bagus. Ini udah ada kesimpulannya kan gampang ya tinggal kita. Bener kan? 10%, lers tuh 18%, 45%, 50%. Nah, ini udah gampang tuh, udah digampangin tuh, ya. Termasuk yang skor. Nah, skor itu hitungannya persatuan. Kayak kemarin waktu kita di bola tuh. Ya, gitu. Waktu kita di bola mah lebih enak cara bacanya ya karena berkaitan dengan eh gini maksudnya. Ada responden nomor satu, ya. Nah, si responden nomor satu teman-teman semua. Nah, lihat ya. Saya mau nanya sama kamu. Ada nggak yang behavioralnya positif? Baris berapa? Lihat sana dong. Ada nggak? Jangan lupa, ini dari kita perhatiannya per responden ya. Jadi akhirnya kita pengen kayak kemarin waktu di bola, akhirnya kita mau meneliti satu-satu lah, ya. Iya teman-teman semua kan tinggal kita positif ta. Jadi responden keempat mah dia positif, ya. Jadi nilainya positif teman-teman semua. Ini penggambaran ini nilai positif. Jadi kalau ya nilai akhirnya ya. Nah kayak gini nih, ini positif nih. Ya berarti buat responden 4 teman-teman semua ya, itu si PU itu berpengaruh terhadap attitude untuk responden 4. Sama untuk PO juga sama tuh, itu positif tuh ya. Social influence untuk responden 4 positif. Nah ini juga kalau Anda butuh membedah satu-satu ya. Kalau Anda butuh membedah satu-satu responden ya. Kayak kemarin waktu kita analisa bola teman-teman semua. Nah barulah yang lainnya mah. Nah ada satu hal sebenarnya teman-teman semua. Ini good. Nah ini teman-teman semua. Ini nilainya kecil. Teka pakai ya mah sebenarnya. Jadi teman-teman pertanyaannya apakah hasil pengolahan data kita ini bisa kita gunakan? Itu good of fit-nya cuma 45% teman-teman semua. Ya, jadi kamu lihat sebenarnya kalau kamu misalnya nyebut angka sakit itu banyak orang protes tuh nanti ya. Jadi nilainya terlalu kecil teman-teman semua ya. Nilainya terlalu kecil. Nah, apalagi kalau kamu inner summary ya. Nah, itu inner summary-nya kecil-kecil banget asli ya. Nah, teman-teman semua di situ kalau kamu ikutin nanti ke bawah ya, itu datanya harus diperbaiki ya. Atau minimal kalau kamu lihat tadi kita punya data-data yang negatif ya. Nah, itu data-data negatif. Nah, maksud Bapak ini kalau misal kita lajengkeun ke handap, nah ya kalau kita jalan ke bawah teman-teman semua udah kita terakhir lah. Udahlah. Kita jebredin aja teman-teman semua ya. Oke, kita rada nengah dikit. Nah, ini saya pokoknya ambil dari baris 125 sampai baris 500. Kita nggak bahas punya 100 baris unggul. Nah, jadi ada data yang harus kita perbaiki teman-teman semua. Ini lihat ya magicnya ya. Nah, alright. Ntar dulu. Oke. Now. Sip. Coba kita lihat hasil akhirnya. Cluster. Oke, cross loading. Sip. Anggar negatif ya. Jadi hasil pengolahan kita tadi tetap negatif. Tapi harusnya modelnya kita lebih kuat sekarang. Nah, jadi maksud saya teman-teman semua, coba kita lihat ya. Jadi yang bisa dipertahankan jangan beres sih teh. Astagfirullah. Ini teman-teman semua tidak ada yang merah ya. Jadi kalau tidak ada yang merah ini model kita benar. Nah, cuma oke. Nah, yang saya mau
Kan dari 125 kan kita nggak pernah lihat lagi teman-teman semua. Cuma yang mau saya bilang ya, minimal data ini sekarang kamu lihat yang outernya pertama ya, outernya. Ya, ini outernya masih salah ding, itu bentuknya udah beda sekarang. Namanya masih sama nggak sih? Ini skor nih. Skor. Taruh. Oke lah, Bapak aja penasaran. Jangan lupa teman-teman semua, jadi yang ini tuh memang sorry bentar. Ya, ini nggak bisa dipertahankan. Ya, karena ada nilai-nilai. Nah, berarti memang harus ada yang dihapus. Nah, jadi teman-teman semua, nanti kalau Anda mau lanjut, nah ini nih, coding yang kedua itu bakal menghapus bad manifest ya. Nah, bad manifest itu udah kelihatan tuh ya. Jadi yang ini udah diperbaiki ya teman-teman semua. Sudah tidak ada yang negatif ya. Jadi angkanya udah dibalik ya, tapi tetap angkanya gak kuat. Nanti praktikalnya teman-teman semua kayak ini dihapus nih. Oke. PU2 dihapus, nggak bakal dipakai karena nilainya kecil. Ya sebenarnya 0,44 ya. Ini nggak bagus teman-teman semua ya. Saya nggak tahu, lupa yang di sini yang dihapus. Nah, jadi kamu bakal lihat yang sini teman-teman semua. Nah, di situ tidak semua data dipakai teman-teman semua ya. Jadi kalau di sini jadi 1 3 4 6 7 10 11 14 15 18. Nah, ada yang hilang kan? Masih semua ya? 1 3 4 6 7 10 11 14 15 18. Masih ngurut ya? Nah, ini teman-teman semua, coba lihat. 4 6 7 10. Nah, ini udah hilang teman-teman semua. Banyak kolom yang udah hilang. Nah, jadi di sini teman-teman semua berarti mungkin PU hanya dipakai 4 dan 6 doang. Nanti kalau kamu lihat kode yang terakhir teman-teman semua, itu bahkan satu variabel besar itu dihapus ya. Oke. Nah, kira-kira begitulah teman-teman semua ya ceritanya nih ya. Ini jadi kalau kelanya Bapak penasaran, sebelum kita bubar saya mau eksekusi ini KB semuanya teman-teman semua. Oke. Coba saya lihat dulu hasil akhirnya teman-teman semua ya. Siap. Datar. 5 menit ya. Nggak kemana-mana kan? Nggak ada kuliah lain kan? Datar. Saya penasaran, Bapak lupa. Ini adalah gambaran akhirnya teman-teman semua. Yang versi 3. Versi 3. Oke.
Bismillah. Kenapa ada yang error ya? Oke, bentar dulu. Cus. Oke. Oke. Ya, memang data ke berat ini datanya nih. Ya, udah. Semuanya tetap negatif ya. %20. Ini CPU bagus nih. Jadi kan kenapa teman-teman semua terus diolah lagi ya sebenarnya. Itu supaya kita punya keyakinan bener nggak nilai ini. Ya coba yuk perhatiin ya. Ini CPU waktu pengolahan pertama dia cuma 29. Sekarang dia udah turun jadi ini kan. Ini udah turun nih. Ya berarti dia udah lumayan lah jadi 20% teman-teman semua. Yang itu 0,05 ya Mas. Malah naik ya. Itu ketang 0, yang ini ya 0,057 ya naik ya sebenarnya ya. Ini dia udah 0,3 nih sebenarnya nih. Ya, jadi ya 5% ya. 5%. Nah, terakhir ini masih the best lah. Jadi social influence berarti datanya bagus banget, teman-teman semua. Bagus banget. Begitu, teman-teman semua. Ya. Jadi kenapa harus diulang-ulang? Ini banyak variabel yang udah hilang ya teman-teman semua mungkin. Nah ini nih. Coba for the last. Tadi yang coding ketiga ada masalah. Coding yang kedua, coba yuk perhatiin. Ada variabel yang dihapus. Oke. Dan
Hah? Geus fokus tuh. PU2 bener, PU2 ngilang ya. Jadi PU2 itu nggak dipakai teman-teman semua. Jadi PU2 ini dihapus dari proses. Jadi nggak dipakai. Ya teman-teman semua, ini nggak dipakai karena nilainya kurang gitu kan ya. Ingat waktu tidak kita olah ternyata nilai modalnya kurang. Siapa lagi nih hapus? PU2 berarti yang ini ya, ini dihapus teman-teman semua. Dipakai dalam pengolahan data. SI masih lengkap ya? SI masih lengkap. Si AT AT3 ngilang. Kamu lihat ada tulisan inverse. Nah, itu dikali -1 teman-teman semua. Ya. Jadi biasanya ini asalnya merah nih. Ya, ini nilainya ingat cerita saya biasa jadi ini memang AT2 tapi bukan versi aslinya teman-teman semua. Jadi oke lah pokoknya yang dihapus udah pasti AT3 ya. BI ada yang dihapus? BI berapa? Nah itu teman-teman semua. Itu berarti ada beberapa yang dihapus karena memang membebani model teman-teman semua ya, membebani model. Tapi ya dipilih-pilih sih sebenarnya akhirnya. Jadi apalagi, nah jadi asalnya begini teman-teman semua nih. Nah nih, ketika ini merah nih, berarti ini ada sesuatu masalah di data. Ini harus biru teman-teman semua. Makanya ini biasanya suka dikali -1 teman-teman semua. Pokoknya dibikin dia jadi positif. Tekniknya biasanya cuma dikali -1 lah. Ada tekniknya teman-teman semua ya. Nanti kamu bisa lihat di codingnya lah. Teknik nah ada di atas lah. Oke, nah jadi memang teman-teman semua ini saya pakai coding yang kedua ya. Ada variabel yang dihapus. Tapi sebenarnya nanti harus pakai coding yang ketiga. Coding ketiga itu teman-teman semua kalau nggak salah ngapusin satu dimensi ya. Jadi dimensi PU kalau nggak salah yang dihapus ya, Bapak. Atau PU udah dihapus ya. Karena ini udah nilai PU ini memang jelek banget teman-teman semua ya. Jadi nilai PU itu selalu masalah dia. Nah, coba lihat PU tuh. Lain PU-nya berarti sahanya. Ya. Ini nilai bagus nih. 0,8 bagus, 0,8 nah ini masalah ya AT4. Apalagi ketika dikuadratkan jadi 0,28. Nah, jadi di sini si AT4 ini yang nggak bagus sih sebenarnya. Memang bagusnya sebenarnya 0,8 teman-teman. Loadingnya nih terutama ya, loadingnya teman-teman semua. Loadingnya 0,8. Tapi kalau lihat dari commonality sebenarnya ini banyak yang ya gitulah teman-teman semua, dunia statistik mah ya banyak pertimbangan ya. Apalagi ketika data kita kurang, mungkin model kita dianggap udah bagus lah anggaplah ya. Tapi ini juga model kan bukan model TAM asli teman-teman semua ya. Gitu. Jadi ya begitulah dia dunia statistik mah. Dah, kita bubar. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kita overtime.